Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin tentang sistem pencernaan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang proses pencernaan zat-zat makanan di dalam tubuh, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia ya, atau hewan memamah biak. Oke, kelihatan slide-nya? Kelihatan, Sir. Oke, tapi sebelum kita masuk ke proses pencernaan pada hewan memamah biak, kita pertama akan melihat dulu bentuk-bentuk gigi atau variasi gigi pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora ya. Oke, nah jadi setiap hewan ya bentuk gigi itu dipengaruhi oleh jenis makanannya ya, dipengaruhi oleh jenis makanannya. Nah, di sini ada empat tipe gigi. Yang pertama itu gigi seri atau incisor. Yang kedua ada gigi taring ya atau canines. Yang ketiga geraham depan atau premolar, dan yang keempat geraham atau molar ya. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 warna ya. Ini ada biru muda, itu untuk gigi seri, orange untuk gigi taring, canines, warna kuning muda itu untuk premolar, dan warna coklat untuk molar. Nah, mari kita lihat pertama-tama di hewan karnivora. Ya, hewan karnivora ini makanannya daging berarti ya, daging. Nah, kalau kita lihat di sini, di antara keempat gigi tadi ada satu gigi yang lebih bentuknya lebih besar ya, yaitu gigi taringnya. Ini fungsinya makanan dari si karnivora tadi mempengaruhi dari bentuk gigi. Jadi karena makanan berupa daging, jadi gigi taring pada hewan karnivora itu akan lebih berkembang ya. Fungsinya untuk mengoyak daging tersebut. Nah, sedangkan premolar dan molarnya itu untuk mencacah daging yang sudah dicabik oleh si gigi taring ya. Bisa kalian lihat di sini bentuk gigi dari karnivora. Nah, selanjutnya herbivora. Nah, berbeda dengan karnivora, herbivora ini gigi taringnya itu tidak berkembang. Bahkan beberapa herbivora nggak punya gigi taring ya. Dia hanya punya seri, premolar, dan molar ya. Karena memang makanannya tidak membutuhkan cabikan. Karena herbivora makanannya daun, tumbuhan ya. Jadi tidak begitu perlu gigi taring. Oke. Nah, gigi serinya pun itu hanya fungsinya untuk menggigit atau menggigit makanan jadi lebih kecil, potongan-potongan kecil. Nah, itu kalau herbivora dan karnivora. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah omnivora. Bisa kalian lihat di sini omnivora. Nah, kalau omnivora dia makan kedua-duanya, makan tumbuhan dan makan hewan. Nah, jadi susunan gigi atau dentisi pada manusia, pada omnivora, ini kita ambil contoh manusia, itu tidak sespesifik si karnivora dan herbivora yang fungsinya spesifik. Misalkan kalau taring untuk mencabik ya. Nah, kalau di sini hampir semuanya mempunyai fungsi yang sama. Ya, jadi paling untuk mengunyah itu kita lebih mengandalkan geraham ya, geraham depan dan geraham belakang. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tentang usus. Tadi tentang gigi, nah sekarang ini tentang usus ya. Usus. Nah, di sini ada hewan herbivora dan hewan herbivora. Nah, kalau kalian perhatikan, apa perbedaan mencolok antara sistem pencernaan pada karnivora dan sistem pencernaan pada herbivora? Coba dulu Anissa Pratiwi. Dari gambar, coba apa yang bisa kamu simpulkan
perbedaan satu aja dulu, perbedaan antara sistem pencernaan karnivora dan sistem pencernaan herbivora. Ayo, Anissa. Usus halusnya berbeda bentuk, Sir. Usus halusnya, Beda bentuknya, Sir. kayak mana bentuknya itu? Lagi pula usus halus yang di herbivora itu lebih kecil, Sir. Sedangkan kalau misalnya, maksudnya lebih sedikit gitu, Sir. Kalau misalnya lebih pendek, terus kalau misalnya usus halus yang di karnivora itu lebih panjang, Sir. Oke, ya, Nisa. Satu. Yang kedua, coba Daeng. Sir. Ya. Apa Daeng? Dari pengamatan kamu. Yang usus besarnya itu, Sir. Usus besarnya kenapa? Usus besar herbivora lebih berbelit-belit itu, Sir. Lebih berbelit-belit? Ya, lebih berbelit-belit. Boleh. Lebih panjang ya, berarti. Yes, Sir. Oke. Yang kedua sudah, Daeng. Terima kasih, Daeng. Yang ketiga, coba Mutiara Rahma. Ya, ada satu lagi yang yang beda. Iya, Sir. Yang sesumnya itu, Sir. Sesum? Iya. Sekum ya. Kenapa sekumnya? Kalau sekum di karnivora dia lebih pendek dibandingkan yang di herbivora, Sir. Oke, apa itu sekum? Usus buntu, Sir. Iya, benar. Karena kemarin udah saya singgung sedikit ya. Oke, terima kasih Mutiara. Nah, jadi tadi dari pengamatan bisa kita lihat ya, ada 3 bagian yang sangat mencolok ya. Yang pertama usus halusnya dulu. Ya, usus halus pada karnivora memang lebih panjang daripada herbivora. Tapi kalau secara keseluruhan dari usus halus sampai usus besar, sistem pencernaannya lebih panjang si herbivora. Ya, mulai dari usus halus sampai anus yang paling panjang itu herbivora. Yang kedua, usus besarnya juga lebih panjang herbivora daripada si usus besar karnivora ya. Dan yang ketiga, usus buntu atau sekum. Ya, kalau sekum itu usus buntu. Lebih panjang pada herbivora daripada karnivora. Karnivora hanya sedikit. Ini usus buntu. Nah, di ujung usus buntu ada yang namanya appendix ya, appendix. Kalau itu radang, terjadilah appendicitis. Kalau Indonesia bilangnya penyakit usus buntu, ya. Lo kena apa? Kena usus buntu. Enggak, usus buntu itu nama organ, bukan nama penyakit. Kalau yang benar itu radang usus buntu bisa, atau radang appendix, atau appendicitis. Nah, jadi kalau kena penyakit apa? Penyakit usus buntu, enggak ya? Usus buntu itu nama organ yang ada di dalam sistem pencernaan, ya, usus buntu. Nah, usus buntu pada herbivora itu lebih panjang. Kenapa? Karena makanannya, ya. Ini nanti hubungannya ada dengan pencernaan pada ruminansia juga. Nah, karnivora itu makanannya daging ya. Daging itu kan berupa protein. Kebanyakan protein daging itu kan mioglobin, aktin, miosin, serat-serat yang ada di otot itu semuanya adalah kebanyakan protein. Nah, sedangkan makanan dari herbivora adalah daun-daunan, misalkan ya, daun-daunan. Nah, daun itu tersusun atas selulosa, ya, selulosa. Kalau kalian ingat di jaringan tumbuhan ya, dinding sel daun itu tersusun atas dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa. Nah, selulosa ini merupakan jenis polisakarida, ya. Jadi selulosa itu termasuk ke dalam karbohidrat, sama kayak amilum atau sama kayak amilum, pati, glikogen ya, glukos, polisakarida. Nah, tapi pada manusia, hewan herbivora dan manusia juga, mereka tidak punya enzim yang mencerna selulosa. Nama enzimnya adalah selulase, ya. Jadi selulosa itu tidak bisa dicerna secara alami di saluran pencernaan
bukan secara alami. Kalau tanpa bantuan, selulosa ini tidak bisa dicerna pada tubuh makhluk hidup, ya, pada tubuh hewan dan tumbuhan, hewan dan manusia. Karena kan manusia juga makan daun ya. Kalau tidak dibantu oleh organisme, ya, organisme tertentu. Nah, jadi pada usus herbivora itu terdapat mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim selulase. Nah, mikroorganisme tadi setelah menghasilkan enzim selulase inilah yang akan memecah selulosa, ya, memecah selulosa menjadi disakarida, ya, karena kan selulosa polisakarida. Nah, karena dia dapat bantuan dari mikroorganisme, bukan dari tubuhnya sendiri, berarti kan prosesnya agak lebih lambat daripada yang dari tubuhnya sendiri. Maka dari itu, saluran pencernaan pada herbivora itu lebih panjang untuk memperlama proses pemecahan selulosa, ya. Jadi seperti itu. Jadi selulosa itu tidak bisa dicerna tanpa bantuan mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase, ya, nggak harus mikroorganisme. Yang penting dia menghasilkan enzim selulase aja, berarti dia udah bisa mencerna selulosa. Nah, manusia itu nggak punya enzim selulase di dalam sistem pencernaannya. Jadi, kalau kalian makan daun, makan sayuran, selulosa yang ada di sayuran tadi tidak akan dipecah menjadi glukosa. Ya, nggak akan bisa dipecah menjadi glukosa, yang artinya tidak bisa diubah menjadi energi. Jadi, apakah makan sayuran itu sia-sia karena tidak menghasilkan energi? Beda dengan sapi atau herbivora, karena mereka punya mikroorganisme yang tinggal di ususnya yang menghasilkan selulase. Jadi kalau kalian lihat sapi itu kan makanannya cuma si daun ya, tapi energinya terpenuhi. Ya, karena selulosanya tadi diubah menjadi glukosa oleh si enzim selulase. Nah, kalau pada manusia nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, jadi kalau pada manusia selulosa tadi memang tidak bisa digunakan sebagai energi, ya, karena kita nggak punya enzim selulase. Tapi selulosa atau tumbuhan lah pada manusia makan tumbuhan itu dipakai sebagai sumber serat, ya, sumber serat. Nah, selain serat, di dalam tumbuhan, ya, di dalam daun itu juga terdapat berbagai vitamin dan mineral, ya. Jadi walaupun tidak diubah menjadi energi, tapi masih mempunyai manfaat bagi tubuh, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pencernaan ruminansia. Nah, ruminansia ini adalah hewan memamah biak, ya. Apa itu hewan memamah biak? Hewan memamah biak atau ruminansia adalah hewan yang mengunyah makanannya 2 kali, ya. Jadi intinya sederhananya seperti ini. Ada sapi misalkan ya, dia mengunyah rumput, terus dimasukkan ke dalam lambungnya, terus dikeluarkan lagi, maksudnya dikirim kembali ke mulut, nah terus dikunyahnya lagi. Ya, itu artinya hewan memamah biak. Jadi hewan yang mengunyah makanannya 2 kali. Jadi dikunyah, masuk ke lambung, balik ke mulut, dikunyah lagi, masuk ke lambung lagi. Ya, itu artinya hewan memamah biak atau ruminansia. Nah, ruminansia ini contohnya sapi. Nah, contohnya sapi atau rusa juga. Nah, jadi ruminansia ini mempunyai struktur lambung yang berbeda dari hewan lain, ya. Nah, lambung pada ruminansia ini tersusun atas 4 ruangan, ya. Yang pertama itu yang namanya retikulum. Yang kedua ada rumen. Yang ketiga ada omasum dan yang keempat ada abomasum, ya. Jadi lambung pada ruminansia itu ada 4 ruangan, ya. Retikulum, rumen, omasum, abomasum. Oke, ini baru lambungnya ya. Nah, jadi bagaimana proses pencernaan makanan pada ruminansia? Nah, pertama, ya, kita lihat gambarnya dulu, skemanya. Perhatikan yang warna hijau dulu ya. Ini ada alurnya. Nah, yang pertama
makanan itu masuk ke dalam mulut seperti biasa, dikunyah oleh si si sapi, ya dikunyah, ditelannya. Oke, nah di kunyahan pertama dia hanya mengunyah sebentar, ya. Di kunyahan pertama dia hanya mengunyah sebentar, dikunyah, terus langsung ditelan tanpa hancur, nggak sehancur-hancurnya lah, tapi masih bisa ditelan. Nah, dari mulut dia akan masuk ke esofagus, ya, ini esofagus. Nah, dari esofagus dia akan masuk ke dalam rumen, ya, rumen. Dari rumen dia akan masuk ke retikulum. Nah, di rumen dan retikulum inilah terdapat mikroorganisme yang mampu mencerna selulosa. Ya, di sini mulai terdapat mikroorganisme yang dapat mencerna selulosa. Nah, ini hubungannya simbiosisnya mutualisme ya. Jadi sama-sama menguntungkan bagi si mikroorganisme dapat makanan, ya, dapat selulosanya. Si sapi juga dapat energi dari pemecahan selulosa tadi. Oke, nah dari mulut, esofagus masuk ke rumen, masuk ke retikulum, ya. Nah dari retikulum ini disimpan dulu, baru setelah itu makanan dikirim lagi ke dalam mulut melalui esofagus lagi tetap esofagus, baru di kunyahan kedua. Oke. Nah, kunyahan kedua inilah yang agak lebih lama. Pertanyaannya, kenapa hewan ruminansia ini harus mengunyah 2 kali? Coba siapa yang bisa memberikan alasan? Ayo, kenapa harus 2 kali? Kenapa nggak sekali aja langsung? Struktur lambungnya, Sir. Struktur lambungnya kenapa, Mustaqim? Struktur lambungnya tidak mampu membuat makanan itu hancur menjadi bagian paling kecil. Oke, ya. Mendekati ya. Jadi seperti ini. Ruminansia ini kan herbivora ya. Herbivora. Nah, herbivora itu ada pemangsanya, si karnivora. Nah, pada saat makan, hewan-hewan herbivora itu rentan terkena predasi, ya, rentan dimangsa oleh si karnivora. Nah, jadi pada saat dia mau makan, ya, misalkan dia dapat makanan nih, dapat melihat rumput, dia akan makan dengan cepat. Ambil rumputnya, langsung pergi. Kalau lama-lama di tempat terbuka misalkan, nanti dia bisa diserang oleh predator. Nah, jadi dia makan rumput, diambilnya semuanya, baru disimpannya. Nah, saat dia berada di tempat yang aman, ya, yang tertutup misalkan, nah nanti makanan yang udah disimpannya tadi akan dikeluarkannya lagi, akan dikunyahnya sampai benar-benar halus. Karena yang pertama tadi, kunyahan pertama dia terburu-buru kan, nggak bisa cepat-cepat, gitu ya. Jadi lebih ke adaptasi lingkungan. Nah, lama-kelamaan karena pola makannya seperti itu, struktur lambungnya juga mengalami adaptasi ya. Oke, tadi sampai mana? Sampai nomor 2 ya. Sampai nomor 2 itu berarti kunyahan kedua. Nah, setelah dikunyah 2 kali, ya, ini kunyahan kedua, makanan tadi akan masuk ke dalam esofagus dan diteruskan ke omasum, ya, di omasum. Oke. Di omasum ini terjadi penyerapan air. Jadi air-air pada daun-daun tadi juga akan dihilangkan. Jadi dia lebih padat. Nah, dari omasum dia akan masuk ke abomasum. Ya, abomasum. Abomasum itu artinya di bawah omasum, ya. Posisinya kan di bawah omasum. Omasum. Jadi penamaannya seperti itu. Kalau retikulum di atas, di sampingnya. Karena retikulum itu bentuknya kayak jala. Oke. Nah, berarti dari omasum ke abomasum, dari abomasum barulah dia masuk ke usus halus, ya.
Di usus halus terjadi pencernaan, masih di usus besar juga, sampailah dia ke anus untuk dikeluarkan. Jadi fokusnya di situ aja, ya. Jadi dari mulut, esofagus, rumen, retikulum, esofagus lagi, mulut lagi, masuk lagi ke esofagus, masuk ke omasum, baru ke apomasum, dan masuk ke usus halus, ya. Oke. Coba satu lagi. Ya, di udah sering. Siapa yang belum ya? Jasmine. Oke, Jasmine. Jasmine Latifah, ada? Jasmine Latifah ada? Oke, Aulia Rahman, coba. Aulia Rahman. Nggak ada juga. Cindy? Cindy? Tidak ada. Riyadi lah, Riyadi. Riyadi terus. Riyadi ada? Ya, Sir. Nah, coba Riyadi, tadi diulangi lagi, coba kamu ulangi proses pencernaan pada ruminansia dari awal sampai ke usus halus, coba. Ikutin Iya, Sir. alur. Ya, oke, coba. Pertama-tama, Sir, rumput. Bayangkan itu rumput lah ya, Sir. Ya, ini rumput ya, ya. Rumputnya itu, Sir, masuk, Sir, melalui dikunyah, Sir, di mulut. Kemudian Oke. ditelan melalui esophagus menuju ke rumen. Ya, Kemudian dari menuju rumen. ke retikulum. Oke, Di dari rumen dan retikulum itu terjadi ada bakteri yang menghasilkan selulase, Sir. ya, nggak harus bakteri ya. Kadang ada juga protista. Sebut aja mikroorganisme. Bakteri ada juga, benar. Tapi kadang juga ada protista. Jadi kita bilang aja mikroorganisme, oke ya? Iya, Sir. Ya, Kemudian, Sir, setelah dari retikulum dikeluarkan kembali, Sir, ke mulut, Sir. Dikunyah oke. untuk kedua kalinya, Sir. Ya, Kemudian ditelan lagi melalui esophagus lagi, kemudian masuk ke omasum. ya. Terjadi penyerapan air di sana, Sir. Oke, ya. Kemudian ke omasum, kemudian pergi ke usus halus, Sir. Oke, ya benar ya. Jadi itulah proses pencernaan pada ruminansia atau hewan memamah biak. Kalau pada manusia nggak bisa ya, udah dimasukkan ke lambung, dikeluarkan lagi itu artinya muntah itu berarti. Ya, kalau manusia tidak memamah biak. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Minggu depan kita lanjut lagi masih dengan materi sistem pencernaan. Ya, tinggal sedikit lagi sistem pencernaan. Materi semester 2, materi ujian semester ganjil itu sampai sampai sistem pencernaan ya. Dari awal sampai sistem pencernaan. Oke. Tapi dari awal mungkin soalnya agak sedikit karena kalian kan sudah UTS ya. Jadi beberapa soal itu udah di UTS-kan. Jadi proporsinya nanti lebih banyak ke peredaran darah dan pencernaan. Oke. Mungkin itu saja, jangan lupa kalian kerjakan materi psikologi, soal-soal di psikologi, bagi yang belum silahkan dikerjakan sebelum direkap di bulan ini. Ya, jadi nanti kalau udah terekap, ya nilainya kosong. Ya, jadi walaupun kalian misalkan minggu lalu belum ngerjain, mau ngerjain minggu ini, masih bisa. Ya, pokoknya sebelum akhir bulan, oke? Sebelum tanggal 20. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.